Saat teduh mulai. Selesai. Oke, so untuk memulai ibadah kita kali ini, kita bernyanyi dari lagu apa? Segala puji syukur bagimu Tuhan. Tahu lagu adik-adik? Ayo kita tetap bangkit semangat berdiri. Kita bernyanyi segala puji syukur. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami Roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak
jauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyembuh kami. Amin. Oke, adik-adik semua, kini saatnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun buat siapa Kak? Adik-adik sekolah minggu kita Seresok, dari anak sekolah minggu kita Nangka Prapat, Ujung Bandar, Cikambang, Padang Pasir, Sukosari, kemudian Badar Gula, dan Panca Arga. Jangan lupa ya, Panca Arga juga. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat anak sekolah minggu. Semoga panjang Sehat umur, selalu. sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Dan terutama menjadi anak yang pintar dan tidak bandel pada orang tuanya ya. Oke, masih tetap semangat adik-adik? Ya dong, ya kan? Kakak juga semangat kan? Semangat Iya, dong. semangat. Kita Kembali bernyanyi lagi ya Kak ya. iya, lagu apa itu? Dengan lagu Aku anak sekolah minggu. Tahu kan adik-adik? iya, kakak juga tahu kan? Tahu, Iya pasti dong. dong. Oke, musik. Kemudian kita akan bacakan hukum Taurat ya kan Kak? Iya. Iya. Ada berapa hukum Taurat? Ada 10. Iya, ada 10. Ingat kan? Nah, sekarang yang mau kita bacakan? Yang tahun minggu semalam kita baca hukum Taurat yang pertama sampai ke-4. Sekarang sekarang? kita bacakan hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10. Nah, teman-teman semua masih ingat kan? Yuk kita ucapkan bersama hukum Taurat yang kelima. Adik-adik di rumah juga ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan
ya yang mau kita nyanyikan? Tapi tetap masih semangat kan adik-adik di rumah? Masih dong. Baik, baik Jadi kita, teman-temannya masih semangat. ya, benar sekali. Baik kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Meskipun dari media YouTube kita boleh bertemu, namun tidak mengurangi sukacita kita bertemu untuk memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita ambil Alkitabnya dulu masing-masing. Oke, mari silakan ambil Alkitabnya masing-masing. Yang punya Alkitab silakan diambil Alkitabnya. Ya, bagi yang sudah pegang Alkitab, mari dibuka Alkitabnya. Ya, dibuka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian yang paling pertama sekali. Ya, dari seluruh kitab adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 11. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sudah? Baik. Kalau sudah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu yang menyertai kami. Tuhan, pertemukan kami, para guru sekolah minggu, hamba-Mu ya Tuhan, dan juga dengan anak-anak Tuhan. Meskipun kami Tuhan tidak bertemu di satu tempat, tapi walaupun tempat kami berbeda-beda, namun kasih Tuhan tetap mempersatukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersiap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, firman Tuhan diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ke-7. Saya baca untuk kita semuanya. Mari kita baca Alkitab kita masing-masing. Bagi yang tidak punya Alkitab, dengarkanlah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah melihat menara bukan? Ya, ada banyak menara.
Ya, bagi kita yang gereja GKPI, GKP Rantau Perapat, apakah ada menara gerejanya? Oh ada, yang di depan yang tinggi itu ada salibnya. Di GKP Jericho Sigambal ada menaranya? Oh ada menaranya. Menaranya ada dua, di kiri dan di kanan. Di atasnya ada salibnya. Di GKP Tiatira Ujung Bandar ada menaranya? Oh ada juga menaranya, tapi menaranya di tengah-tengah, tapi juga ujungnya ada salibnya. Di GKP Irene Padang Pasir, oh ada menaranya, bagus sekali, baru selesai dibuat, ya. Namun di GKP Bandar Dula ada? Belum ada memang ya. Dan juga di GKP Sukosari juga belum ada, di GKP Panca Arga juga belum ada. Tapi intinya adalah menara itu adalah bangunan yang sangat tinggi sekali. Ya mungkin juga ada dekat rumah kita lihat juga menara ya. Ya ada menara Telkomsel yang kita bisa bertelepon, dengan adanya menara itu kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Intinya adalah menara adalah bangunan, satu bangunan yang dibangun cukup tinggi sekali. Ya, cukup tinggi sekali, di mana dengan tujuan yang berbeda-beda. Menara gereja tujuannya dibuat tinggi apa? Supaya suara lonceng dalam menara itu bisa didengarkan oleh orang di kejauhan. Ya, menara Telkomsel yang saya sebutkan tadi supaya bisa bertelepon dengan orang lain di tempat yang jauh, tempat yang berbeda. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini kita berbicara tentang menara Babel. Sama juga adalah yang bangunan yang sangat tinggi sekali. Nah, pada saat itu bahasa hanya satu, tidak seperti sekarang ya. Ya, kalau sekarang kan bahasa ada macam-macam, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dulu hanya satu, tak ada bahasa-bahasa yang lain. Nah, namun bagi orang-orang pada masa itu, bahasa ini adalah sebuah alat pemersatu, di mana mereka bisa berbicara satu dengan yang lain, dengan orang lain dimanapun di tempat yang jauh. Cuma sayang, kesatuan bahasa itu mereka akan lakukan bukan untuk tujuan yang baik. Kesatuan bahasa itu mereka lakukan bagaimana? Untuk menunjukkan bahwa mereka kuat, untuk menunjukkan kalau mereka bersatu, untuk menunjukkan kalau mereka bisa berkuasa atas segala bumi. Mereka lupa sama Tuhan yang punya kuasa, yang menciptakan mereka. Nah, oleh karena itu bila hal ini dibiarkan terus, maka tidak mungkin mereka akan menentang Tuhan dengan mengatakan apa? Kami kuat karena kami satu. Oleh karena itu, karena melihat rencana yang tidak baik dari manusia itu, dengan membangun menara itu supaya bisa menghimpun semua orang yang ada di dunia ini, dengan tujuan juga yang kurang baik, yang tidak berkenan pada Allah, apa yang terjadi? Maka Tuhan di ayat 7 mengatakan apa? Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dengan tujuan apa? Dengan dikacaukan bahasa itu, mereka tidak lagi saling mengerti. Yang satu bicara apa, yang satu bicara apa, yang satu bicara apa lagi. Karena bahasa yang beda-beda itu membuat mereka tidak nyambung satu sama lain. Dengan demikian rencana-rencana orang-orang pada saat itu yang kurang baik itu, yang hendak menantang Tuhan, gagal, tidak jadi. Ya, gagal semua, tidak ada yang jadi. Kenapa? Karena mereka kesatuan itu bukan mereka lakukan untuk apa yang Tuhan kehendaki, tapi mereka lakukan untuk apa yang tidak Tuhan kehendaki. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur seharusnya, ya, bersyukur buat apa yang diberikan Tuhan bagi kita, ya, bersyukur buat apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, apa yang kita miliki saat ini, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, jangan lakukan itu untuk kesombongan, ya. Kau punya apa di rumah? Ya, kau bisa menonton TV di rumah, kau punya sepeda, kau punya mainan di rumah. Ya, lakukan itu bukan untuk kesombongan. Kalau kau kaya, oh hebat. Oh tidak ya, anak-anak yang dikasih Tuhan ya. Segala satunya apa yang kau miliki, lakukan untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu? Jadilah anak yang rendah hati, anak yang tahu bersyukur, anak yang tahu berserah diri kepada Tuhan. Itulah anak-anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Menara Babel adalah menara kesombongan. Tuhan tidak suka itu. Oleh karena itu, apa yang kita miliki bukanlah sebuah kesombongan.
apa yang kita miliki adalah harus yang kita syukuri. Jadilah anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Dengan demikian, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami yakin percaya, sama pendeta yakin percaya, anak sekolah minggu GKP Resort Rantau Parapat, mulai dari Rantau Parapat, Jeriko Sigambal, Yatira Ujung Bandar, Irene Padang Pasir, Panca Arga 2, Sukosari dan Bandar Gula adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih dan selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga anak sekolah minggu GKP Resort Rantau Parapat ini menjadi anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh ditaburkan, yang mengajarkan kami semuanya untuk selalu merendahkan hati, sebab itulah yang berkenan bagi Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi sombong seperti sombongnya orang-orang pada masa kisah Menara Babel yang membuat Tuhan tidak suka. Oleh karena Tuhan, orang yang Tuhan sukai adalah anak-anak yang selalu rendah hati, yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi anak yang baik yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi anak yang diberkati dan juga menjadi kesukaan bagi siapapun dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, abang, adik dan kakak kami, berkati mereka Tuhan, sehingga damai sejahtera boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, sintua, dan juga guru sekolah minggu, supaya menjadi pelayan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kerendahan hati dari Tuhan, untuk menjadi pewarta-pewarta Tuhan, untuk menyatakan suara kebaikan, untuk selalu rendah hati dan bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin
dengan memberikan persembahan melalui celengan anak sekolah minggu. Seperti firman Tuhan mengatakan pada Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b dikatakan, Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Mari kita sama-sama anak-anak berikan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi anak kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih kesehatan dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.